Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Jivan. Semoga panjang umur. Ho ho. Selamat ulang tahun, Nak. Kau tidak boleh berdiri dan kagum saja di pesta ini, Manorama kecil. Namaku bukan Manorama kecil, namaku Rani. Ya sudah, lupakan. Sekarang kau pergi dan layani tamu-tamu itu. Ayah senang sekali. Ayah, ini adalah hadiah ulang tahun terbaik. Ayah senang sekali. Mainkanlah. Ayo teman-teman, ikuti aku. Apa ayah kalian pernah memberikan pistol seperti ini pada kalian? Tidak. Apa kalian tahu kalau ayahku memesan pistol ini dari Jepang? Sekarang kira-kira apa yang harus aku tembak ya? Tembak sebelah sana. Jivan, tembak burung itu. Sekarang lihat bagaimana aku akan memburunya. Jivan! Kau itu mengganggu latihan targetku. Beraninya kau. Kau ingin membunuh seekor merpati hanya untuk latihan. Bagaimana kau bisa mengambil sesuatu yang tidak bisa kau berikan? Raja, Jivan. Jivan putraku. Kalian lihat apa yang dilakukan raja anak kesayanganmu itu? Aku merasa semua orang membenci Jivan. Beraninya dia mendorong putraku hanya untuk menyelamatkan seekor burung. Berikan Jivan. Dengar Raja, ada dua cara untuk hidup di dunia ini. Entah dengan kepala terangkat atau kepala menunduk. Jika kau ingin hidup dengan kepala yang terangkat tinggi, kau harus putuskan kepala lainnya. Dan jika kau ingin menjadi seperti Jivan, maka aku akan mengajari. Kemarilah. Kemari, pegang ini. Sekarang kau bidik. Arahkan ke sana. Ayah bilang arahkan. Tidak, Ayah. Cepat tembak burungnya. Siapa yang melemparku? Siapa yang melemparku? Aku bertanya siapa yang melemparku?
dalam batasmu. Terima kasih untuk hari ini. Tunggu. Siapa yang akan minta maaf? Apa? Kau mendorongku tempo hari. Siapa yang akan meminta maaf untuk itu? Aku bekerja untukmu, tapi itu bukan berarti aku adalah budakmu. Nenekku menghidangkan makanan untukku dengan cinta. Aku menyiapkan makanan untukmu, karena itu adalah pekerjaanku. Aku bekerja, aku bukan pelayan. Karena negara kita adalah... apa ya? Negara bebas. Iya, negara kita negara bebas. Tidak ada yang menjadi pelayan bagi siapapun. Ayahku bilang manusia adalah pelayan dari pikiran mereka sendiri. Dan kau adalah pelayan dari ketakutanmu. Aku pertama kali berpikir kalau kau adalah anak yang sangat nakal. Tapi kau tidak nakal, kau bodoh. Kau diperalat oleh ketakutanmu sendiri. Seperti Jivan adalah pelayan dari kebiasaan buruknya. Jivan telah dipengaruhi oleh kebiasaan buruknya. Kau menyelamatkan burung itu dari Jivan, tapi kau tidak bisa menyelamatkannya dari tangan Tuan Monster. Dan ternyata Raja Baja adalah seorang pelayan. Kenapa kau begitu khawatir? Sekolah baru saja berakhir. Rani pasti akan datang. Rani, dari mana saja kau? Kenapa kau melihat ke sana kemari? Aku tanya kemana kau? Bukankah kau pergi ke sekolah? Jawab aku. Aku bertanya padamu. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak berdaya. Itu berarti aku tidak salah, kan? Hah? Kau pergi ke istana, kan? Nenekmu dan aku bilang jangan pergi ke sana. Kau sudah berjanji pada nenekmu, kan? Lalu kenapa? Lalu kenapa kau pergi ke sana? Aku tidak masuk ke dalam istana. Aku pergi ke bagian belakangnya. Birju bilang jika seseorang dalam keluarga tidak sehat, lalu kita pergi ke pohon pipel di belakang istana dan mengikatkan tali, maka anggota keluarga itu akan segera sembuh. Jadi aku pergi untuk mengikatkan tali untuk nenek. Ayah, aku tahu bahwa tidak ada penyihir atau monster di istana. Ibu Suri dan Raja tinggal di sana. Aku sudah dewasa, Ayah. Aku sudah kelas 3. Anak-anak di kelas 3 itu pintar-pintar. Ayah tidak akan perlu cerita untuk menakut-nakuti mereka. Rani, tetap saja. Kau harus berjanji kepadaku kalau kau tidak akan kembali ke istana itu lagi. Lihat, Rani. Bukan hanya monster dan penyihir yang tinggal di sana. Bahkan ada yang lebih berbahaya dari semua itu. Mereka itu sangat kejam. Rani, kau harus berjanji kepadaku. Kau tidak akan pernah bolos sekolah lagi dan tidak pergi ke istana itu. Mengerti? Ya? Ketahuilah Ibu Suri, bahwa daftar ini berisi rincian semua wanita yang sudah bekerja di organisasi wanita yang kita miliki ini. Tapi ketika Ibu Suri ada di sini dan bertanya kepadaku bagaimana aku bisa memutuskan siapa pemenangnya, aku tidak bisa. Semua ini keputusan Ibu Suri. Silakan. Ratu Amerkot masih hidup untuk membuat keputusan seperti itu. Ibu Suri sudah tua. Apa kau tidak merasa malu karena sudah mengganggunya untuk hal sepele seperti ini di usianya itu?
Tidak masalah, Ratu Rageswari. Kau adalah seorang ratu. Kau memiliki jutaan tanggung jawab. Kau harus khawatir pada rajamu dan juga pada istana ini. Kau harus perhatikan itu. Biarkan para tetua saja yang mengerjakan pekerjaan ini dengan membutuhkan penggunaan otak. Pergi dan rawatlah raja. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Gunakanlah kekuatanmu. Ini jauh lebih baik. Kalau aku tidak dihormati di depan orang luar, bagaimana orang akan menghormatimu? Aku ingin membantumu dalam semua hal. Kau tahu kan, semua istri pemimpin besar pergi bersama suami mereka di setiap acara. Tapi aku di sini. Ibu Suri tidak mengajakku kemanapun. Baik acara sekolah ataupun organisasi wanita. Beritahu aku, bagaimana kalau saat pemilihan mereka akan memilihmu? Mereka tidak mengenali aku. Apa yang kau inginkan? Aku juga ingin ke organisasi wanita itu. Aku ingin menjadi bagian dari pekerjaan yang ada di sana untuk membantumu juga. Baiklah, kau boleh pergi ke sana. Oh, Yang Mulia, kau sangat baik. Kenapa kau berhenti? Wanita tua, aku lebih lihai darimu. Perlahan-lahan aku akan mengambil alih semuanya. Kenapa kau memukulku? Kau mencuri. Kemudian kau menentangku? Aku tidak mencurinya dan aku tidak tahu apa itu. Jadi bagaimana aku akan melakukannya? Bukankah kau baru saja mengambil buah tepat di depanku? Jika aku ingin mencuri, aku akan melakukannya diam-diam. Ada buah di atas meja, jadi aku mengambilnya. Ini bukan rumahmu, tikus kecil. Ini adalah istana. Di sini kau hanya mendapatkan gaji dan tidak ada yang lain. Dan aku mendapat gaji hanya di akhir bulan. Dan aku lapar sekarang, Nyonya. Pelayan kecil ini ternyata memiliki lidah yang besar. Nyonya sudah tua, tapi Nyonya memiliki otak kecil seperti Raja Baja. Raja Baja? Kita sekarang hidup di negara bebas. Sekarang tidak ada yang menjadi pelayan siapapun. Di negara bebas, setiap orang bebas makan buah. Jika kau mau, aku bisa mencuci buah untukmu. Maafkan dia, Ibu Suri. Dia hanya anak-anak, dia tidak tahu hukum di sini. Ingatlah, tikus kecil. Jika kau melanggar hukum istana, maka aku akan mencekikmu. Dengar, jangan pernah kau berdebat lagi dengan Ibu Suri ya. Mengerti? Nenekku mengatakan Tuhan telah menciptakan bunga dan buah untuk setiap orang. Lalu apakah aku mencurinya? Aku bukan pengacara, aku tidak bisa berdebat denganmu. Hari ini aku menyelamatkanmu, tapi aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lain kali. Tolong biarkan aku bekerja di sini. Jangan usir aku. Anakku tidak bisa bekerja. Aku juga punya cucu. Sekarang tanggung jawabnya ada padaku. Tolong jangan usir aku. Aku tidak bisa mempertaruhkan hidup mereka demi cucumu. Kau itu menderita TBC. Dan TBC adalah penyakit menular. Percayalah padaku. Sana, pergilah dari sini. Dewa Siwa, wanita mana yang sudah kau lempar sekarang? Negara kita sudah bebas, tapi kenapa masih terjadi yang seperti ini? Siapa yang mendorong orang seperti itu?
Maafkan aku, Ratu Rageswari. Ayo bangunlah. Jangan khawatir, aku ada di sini. Mulai sekarang, aku yang akan mengaturnya. Ayo, nak. Mengapa kau mendorong wanita itu? Aku sudah memecat wanita tua ini, Ratu. Tapi dia tidak mau pergi dari sini. Dia sudah tua, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja. Jadi aku memerintahkanmu untuk memberikan wanita ini pekerjaannya kembali. Baiklah, Ratu. Ayo, Jivan. Kau sangat beruntung, Nyonya, karena Ratu datang ke sini. Kau terselamatkan. Sekarang kau menjahit di sudut sebelah sana. Cepat! Nasib memang seperti ini. Wanita yang pernah mengambil semuanya dariku. Hari ini tanpa sadar, dia membantu aku. Permisi, kenapa Ratu datang ke sini? Dia seorang ratu, dia bisa pergi kemanapun. Apa pedulimu? Raja Baja, kenapa kau membawakan apel untukku? Aku tahu karena kau lapar. Lalu kenapa kau peduli? Teman itu berbagi mainan, makanan, dan yang lainnya. Itu hanya sebuah apel, mungkin berarti buatmu. Karena kau lapar. Kau bilang apa? Apa? Kau bilang aku temanmu? Iya, lalu? Mengapa kau memanggilku temanmu? Kemarin kau mendorongku karena Jivan memintamu. Lalu mengapa kau mau berteman denganku sekarang? Kau tidak tahu. Ayahku monster yang menakutkan. Kemarin aku memarahimu, tapi kau malah membantuku. Jika ayah sampai melihatmu, maka kau akan menjadi buta. Maukah kau menjadi temanku? Jika kau menjadi temanku, aku akan membiarkanmu duduk di atas kudaku. Aku bersumpah. Ini adalah pemukul yang sama yang aku menangkan dan kemudian aku jatuh. Mengembalikan pemukulku. Sekarang ikuti aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang akan selalu kau ingat, Raja Baja. Di mana? Ibu, wanita tua itu tidak diberikan. Hei, nenek, kemarilah, sini. Ibu, di sini tidak ada yang menyembunyikan wajahnya. Kenapa wajahnya ditutupi, Bu? Tunggu, biar ibu lihat. Tunggu dulu, Ratu. Jangan pergi ke sana. Wanita tua itu menderita TBC. Kalau begitu, berikan ini padanya ya. Aku? Hei, ke sini. Ini ambillah. Ibu Ratu, kita masuk saja ke dalam. Iya. Ayo, Jivan.
Kau sudah bermain curang. Ini bolaku. Aku akan membawanya pulang. Aku tidak mau main denganmu. Tadi keluar, aku melihatnya. Dia adalah teman baruku, Raja Baja. Hei, bukankah dia yang menyirami pohon mangga kita, teman-teman? Tapi dia adalah temanku, karena itu dia juga temanmu. Ibu, wanita tua itu menyembunyikan sesuatu, iya kan? Berhentilah mengganggu Ibu, Jivan. Kau terus saja bicara tentang dia. Apa kau mau Ibu bawa ke sana? Kakak Raja, Ibu, lihat. Kakak Raja main dengan pelayan itu, Bu. Apa? Sopir, hentikan mobilnya. Pergi dan lihat apa Raja di sana. Hei kau anak kecil, apakah Raja bermain dengan kalian? Tidak, aku tidak melihatnya. Maaf Ratu, Raja tidak ada di sana. Tidak, Bu. Mereka bohong. Aku melihatnya tadi. Kalau tidak ada di sini, di mana dia? Ayo jalan, supir. Jivan, sekarang kau tahu bagaimana rasanya dipukuli meskipun kau itu benar. Apa kau ingin bertemu keluargaku, Raja Baja? Ayo, ikutlah bersamaku. Kita harus melakukan sesuatu tentang pakaianmu. Keluargaku tidak boleh tahu bahwa kau berasal dari istana. Apa maksudmu? Kau tidak akan mengerti. Ikutlah. Ibu, kau sudah kembali? Apa yang terjadi? Kau terlihat sangat lelah. Aku pergi ke pertemuan Doana. Itu sebabnya aku lelah. Ibu, kenapa kau harus ke sana? Tuhan ada di mana-mana. Iya, tapi tetap saja orang-orang pergi ke kuil kan? Itu sebabnya aku ke sana. Ayah, nenek. Coba lihat siapa yang aku bawa. Apakah kau membawa domba lagi? Bukan domba, ayah, anak beruang. Dia adalah temanku, Raja Baja. Bukan Raja Baja, tapi Raja. Raja Baja adalah sepupu teman baruku yang jauh. Tuhan memberkatimu. Dia sangat sopan, Ibu. Oh ya, Nak, di mana kau tinggal? Di istana. Dia tinggal di belakang istana, ayah. Dia tinggal agak jauh dari sana. Sudah aku bilang dia adalah sepupunya yang jauh. Nenek, tolong berikan kami sesuatu untuk dimakan. Kami kelaparan. Dan ayah, tolong ambilkan mangga mentah ya. Aku benar-benar ingin memakan mangga. Aku akan mengambilnya. Ibu, aku sudah bilang aku melihat kakak Raja di sana. Aku tidak berbohong, Ibu. Jivan, Ibu sudah muak dengan ulahmu. Ibu akan memukulmu kalau...
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ayah, aku melihat kakak raja bermain dengan pelayan Rani di desa dan bersama anak-anak desa di sana. Apa? Itu tidak benar, dia hanya mengarang saja. Aku di sana dan tidak ada raja. Kalau kakak raja tidak ada di sana, berarti kakak raja ada di sini. Coba ayah panggil. Raja? Raja! Ada di mana Raja? Dia pasti ada di sini. Dimanapun dia, temukan dia dan bawa ke sini. Cepat! Ayo duduk. Ada apa? Ayo duduk. Maaf, aku tidak pernah duduk di lantai saat makan. Itu sebabnya. Memangnya di rumah makan di mana? Di atas meja makan. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah. Jadi dia duduk di kursinya dan kemudian dia makan. Dan neneknya menyuapinya dengan tangannya sendiri. Ayo duduk. Makanlah, jika tidak Kaliprasad akan memakannya. Apa kau senang? Ibu macam apa kau? Kau harus tahu, Rageswari merawat anakku dengan sangat baik. Dan dia mengikuti setiap langkah denganku di dunia ini. Tapi yang kau lakukan, kau bahkan tidak bisa menjaga anakmu sendiri. Di mana terakhir kau melihatnya? Aku bicara denganmu. Hamirpur. Tempat siapa itu? Siapa di sana? Apa yang terjadi? Keributan apa ini? Raja bermain dengan pelayan itu. Dan dia bermain di desa Hamirpur. Aku ingin kau pergi ke sana dengan para penjaga. Dan bawalah raja ke hadapanku. Ibu, kau lihat ini? Dia tidur di sini. Keluarganya pasti mencarinya. Aku akan lakukan sesuatu. Aku bangunkan dia dan kemudian kuantar dia. Tidaklah kan? Lihatlah, tidurnya nyenyak sekali. Dia sedang bermimpi dan tidak benar menghancurkan mimpi seorang anak. Dia adalah saudaranya teman Rani. Pasti akan ada seseorang menjemputnya. Kau benar, Ibu. Kita harus mencari di setiap rumah. Ayo cepat, cepat. Mereka pasti ada di sekitar sini. Lakan, ada keributan apa? Ibu, penjaga menggeledah setiap rumah di desa. Rani, sembunyikan Rani, cepat. Tapi mengapa kami harus masuk ke dalam? Rani, jangan bertanya. Aku bilang masuklah. Lalu Raja bagaimana? Pergi sana. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Dan ya, jangan membuat suara. Ya ampun, di mana Raja dan Rani? Ibu, aku tidak tahu siapa yang mereka cari. Tapi jika mereka mengenalimu, maka aku bertanya-tanya apa yang menyebabkan masalah ini. Aku yang menyebabkan masalah ini. Mungkin Rageswari sudah mengenaliku di tempat kerja.
Dan jika orang-orang di istana mengetahui bahwa aku masih hidup, oh Dewi Durga, tolong lindungi Rani. Ini karena Jivan si pengganggu itu. Dia pasti memberitahu ayah bahwa aku bersembunyi di sini. Lalu para penjaga mencariku untuk membawaku. Mengapa mereka datang untuk membawamu, Raja Baja? Apa kau begitu bodoh sehingga aku tidak tahu jalan untuk pulang? Kadal, kau tidak tahu, tapi ini aturan ayah. Tidak ada yang bisa meninggalkan rumah tanpa memberitahunya. Dan aku lelah melanggar aturan. Kau menjadi takut seolah-olah aku melanggarnya. Oh, jadi kau melanggarnya untuk pertama kalinya? Tidak masalah. Setelah melanggar aturan, tunjukkan wajah polosmu, menangislah sedikit, lalu katakan bahwa kau membuat kesalahan, maka mereka akan memaafkanmu. Nenekmu naif. Tapi ayahku monster, dia tidak mencintaiku dan aku tidak mencintainya. Aku minum susu setiap hari, sehingga ketika aku dewasa, aku menjadi sangat kuat. Setelah aku kuat, aku akan membunuh monster itu. Jangan katakan itu. Bahkan saat marah, kau beruntung memiliki kedua orang tua. Aku tidak punya ayah dan ibu. Aku bahkan belum pernah melihat mereka berdua. Tapi aku masih merindukannya. Bahkan jika mereka pemarah. Bahkan jika dia menamparku, begitu aku terbangun. Atau dia menarik telingaku. Bahkan jika mereka mencintai Kaliprasad melebihi dari aku. Tapi akan sangat menyenangkan jika dia selalu saja bersama denganku setiap saat. Nenek bilang hanya orang beruntung yang mendapat omelan orang tua mereka. Batu yang keras perlu dipalu untuk menjadi patung, benarkan seperti itu? Ayahmu juga menegurmu karena dia mencintaimu. Kemarahan tidak berlangsung lama. Aku memarahi Kaliprasad untuk melatihnya dan dia menjadi sangat pintar. Kau juga akan menjadi seperti yang diinginkan Tuan Monster. Lalu Tuan Monster akan mulai mencintaimu. Dan dia tidak akan memarahimu lagi, Raja Baja. Aku akan pergi keluar. Aku juga akan meminta nenek untuk membuka pintu. Tidak, jangan mereka yang buka. Aku tidak ingin ayahmu dan nenekmu mendapat masalah karena aku. Buka pintunya. Ada apa? Kenapa mereka lama sekali membuka pintunya? Ibu. Buka pintunya. Rakan, kita akan mendapat masalah besar jika pintu itu terbuka. Buka. Ibu, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak membuka, mereka akan merusaknya. Tidak. Kenapa lama sekali membuka pintunya? Ayo, kita periksa seluruh ruangan. Minggir. Prajurit, kau tidak akan menemukan apapun di sini. Hei, saudaraku, tidak ada apa-apa di sana. Ayo. Ya Tuhan, tolong selamatkan Raja Baja dari kemarahan Tuan Monster. Seorang wanita sepertimu harus tahu, kalau anak singa tidak pernah bermain dengan anak domba. Sebenarnya apa yang telah kau ajarkan pada anakku, hah? Dan untung saja, Ibu Suri telah mengambil alih tanggung jawabnya. Kalau tidak kau akan mengubah istana ini menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ya, hanya itu yang kau bisa. Kau hanya bisa menangis saja. Ya, aku bilang diam. Beberapa singa tidak dilahirkan untuk dikurung di kandang. Biarkan aku memperingatkan. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Ini tidak akan baik untukmu. Pergi dari sini. Yang mulia, aku tahu kau kesal raja sudah melanggar aturanmu. Tapi itu sepele, tidak ada yang salah kan? Jivan melihat raja dan kami akan membawanya kembali. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ngomong-ngomong, hal ini bukan salahnya raja. Kau akan kehilangan layang-layang jika benangnya itu lemah. Apa maksudmu? Maksudku adalah kau telah
memberikan tanggung jawab raja kepada Ibu Suri, bukan? Padahal dia sudah tua, dan semakin tua, dia tidak sama lagi sekarang. Kalau dulu dia bisa mengubah batu menjadi berlian, tapi sekarang dia sudah lelah. Dan bagaimanapun, raja tidak punya kualitas seorang pangeran. Kau lihatlah Jivan, lebih muda dari raja. Tapi dia punya semua sifat seorang pangeran. Dia pintar, berani, dan juga mengerti politik. Dia pasti mengerti politik. Lagi pula, dia adalah anakmu, Kak. Ngomong-ngomong, kau ahli dalam membuat konspirasi. Tapi kau harus tahu, aku tidak akan pernah jadi bidak dari konspirasimu ini. Maka kau adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Jangan pernah coba-coba mencambuk udara, Rageswari. Hah? Jangan lupakan statusmu. Bagiku, kau hanyalah seorang wanita saja, Rageswari. Tidak lebih dari itu. Dan ya, jika menyangkut raja, tidak peduli bagaimana dia. Dia adalah anakku. Hanya aku yang punya hak untuk mengajari dia pelajaran dan juga menghukumnya. Tidak ada orang lain. Apa kau mengerti? Yang Mulia, Pangeran telah kembali. Raja. Sayang, kau pergi kemana? Kenapa tidak memberitahu ibu? Kau baik-baik saja kan? Seekor singa menyamar menjadi rubah. Hari ini Pangeran Amerko telah kembali sebagai seorang pengemis. Apa kau tidak merasa malu? Ayah, maafkan aku, Ayah. Ikut ayah. Jangan. Ayah. Raja. 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 Jangan. Raja. 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 Ayah, maafkan aku, Ayah. Maafkan aku. Untuk keluar dari hutan, dibutuhkan seumur hidup bagi Raja Amerkot dari menjadi monster buas. Tapi kau menghancurkan segalanya hanya dalam sesaat. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk menjadi seorang raja dari seorang pengemis. Tapi kau hanya butuh sesaat saja untuk berubah menjadi seorang raja. Lihatlah dirimu sekarang. Lihatlah. Kau kembali sebagai pengemis. Beraninya kau melakukan hal ini kepada ayah. Raja! Sebagai seorang anak, ketika tubuh terluka, jiwamu menjadi rusak. Gaal yang paling kejam sedang menyiksa anaknya. Jangan terlalu keras memukulnya. Semakin raja membencinya, dan kebencian ini akan menjadikan raja sebagai senjata. Dan raja adalah senjataku yang paling ampuh. Ibu Suri, aku mohon selamatkan rajaku. Dia akan membunuhnya. Dia hanyalah anak kecil Ibu Suri. Aku mohon selamatkan dia, Ibu Suri. Aku mohon. Aku akan menyelamatkannya. Aku akan menyelamatkannya. Ayo, ikut aku. Kita ke sana. Buka pintunya. Gaal, apa kau ingin membunuh anak itu? Raja, sayang, anakku. Nenek.
Bersabarlah sayang. Aku tahu itu menyakitkan. Oh tidak, siapa yang pukul anaknya seperti ini? Oh tidak. Nak, Kaal itu bukan manusia. Dia binatang buas. Syukurlah aku campur tangan. Jika tidak, dia akan membunuhmu. Dia itu sangat kejam. Tapi kau tidak usah takut sayang. Aku akan selalu bersamamu Raja. Aku akan menjadikanmu sangat kuat. Dan jika lain kali, aku akan menjadikanmu sangat kuat. Jika Kaal menyakitimu, kau bisa membalasnya. Orang seperti dia itu harus mendapatkan balasan yang setimpal. Karena dia sudah menyakiti anaknya sendiri. Tidak, Nenek. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayah melakukan hal yang benar. Aku telah melakukan kesalahan. Aku meninggalkan rumah tanpa seizin ayah. Tapi hukuman yang sangat besar untuk kesalahan yang kecil seperti itu. Batu yang sangat keras perlu dipalu untuk menjadi patung, bukan? Ayahmu juga menegurmu karena dia sangat mencintaimu. Dia menghukumku karena dia mencintai aku. Sebuah batu perlu dipalu untuk menjadi patung. Kau tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Dari mana kau dapat belajar? Huh? Siapa yang mengajarimu? Rani. Siapa? Orang yang bekerja di sini. Gadis yang memakan apel. Dia bilang bahkan jika Tuhan menjelek-jelekan orang tuamu, kau tidak perlu membalasnya. Benarkah? Benarkah Ibu Rani mengatakan hal-hal baik seperti itu? Apa pekerjaannya? Dia seorang pelayan. Ibunya sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama nenek dan ayahnya. Apakah yang aku pikirkan adalah kebenaran? Mungkinkah ini percikan api dari api yang sudah aku padamkan? Tapi keluarga Rani sangat baik. Ayahnya memberikan aku mangga mentah. Rasanya asam sekali.